Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wal tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih Nasaihu Diniyah ila qawlih wa ba'da fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imaman wa bil Ka'bah qiblah wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarakna min kulli dini yukhalifu dinal Islam wa amana bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairi wa syarrih wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahyan wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin alladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaqat ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Sekarang pembahasan tentang kulub, tentang hati. Pertama-tama beliau membahas tentang tauhid, tentang iman. Hendaknya kita itu, kata beliau, harus ridha Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblah, dan orang-orang mukmin sebagai ikhwan, sebagai saudara kita. Dari semua ini kita semua harus mengimani. Jika salah satu kita tidak mengimani daripada salah satu ini, maka harus dipertanyakan imannya. Contoh, kita mengingkari daripada umat muslim yang lain, mengingkari daripada sebagai saudara, kita menganggap mereka sebagai musuh. Ini harus dipertanyakan imannya dia bagaimana. Wa tabarakna min kulli dini yukhalifu dinal Islam, dan kita telah membebaskan daripada semua agama yang berbeda kepada Islam. Artinya umat Islam, agama Islam telah membebaskan atau tidak mengganggu kepada agama selain Islam. Kalau ada umat Islam yang mengganggu agama selain Islam, berarti perlu dipertanyakan imannya. Wa amana bi kulli kitabin anzalahu Allah, dan kita harus mengimani kepada semua kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, semua harus kita imani. Wa bi kulli rasulin arsalahu Allah, dan setiap rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus mengimani. Dan kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kepada baik dan buruknya takdir. Nih, banyak orang sekarang yang mengingkari daripada takdir. Lek takdiri elek ngomongnya apes, lek takdiri api ngomongnya ketepaan. Nah, hati-hati. Semua itu harus kita imani. Karena apa? Karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu takdirnya jelek, mau itu takdirnya bagus, semua harus kita imani. Jangan kita imani hanya yang bagus, yang jelek kita ingkari. Tidak boleh. Semuanya harus kita imani. Wa yaumil akhir, dan juga hari akhir, hari kiamat juga harus kita percaya, harus kita imani. Wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah, dan kita juga harus mengimani daripada apapun yang telah datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita imani, dan juga harus kita laksanakan, karena semua itu termasuk daripada syariatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ala dzalika nahyan. Semua itu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi namut, dan semua itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal amin. Dan mudah-mudahan kita dibangkitkan dari termasuk orang-orang yang mengimani dan selamat daripada semua hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alladzi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang telah mengimani daripada semua ini, mereka tidak akan pernah merasakan daripada ketakutan, dan tidak akan pernah merasakan daripada yang namanya kesedihan. Karena apa? Karena semuanya pasrah, tawakal. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita terima. Baik itu jelek, baik itu bagus, semuanya kita terima. Tapi kalau kita salah satunya tidak terima, maka hidup kita tidak akan tenang. Ono aing protes lah, ikulah ikilah, ada aja sudah. Karena apa? Karena hati kita tidak terima, menolak daripada semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi intinya, resepnya agar hidup kita ini tenang, damai, senyap, apa? Kita mengimani dan kita melaksanakan daripada apa yang diperintahkan dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini salah satu resep agar hidup kita itu tenang. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, dzaqat ta'mal iman man radhiya billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya. Orang bisa merasakan daripada lezatnya iman ketika dia beriman, ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi SAW sebagai utusannya. Ketika kita ridho sama tiga hal ini, maka kita telah merasakan daripada nikmatnya iman. Bagaimana cara kita ini tahu bahwa kita ini telah menikmati daripada nikmatnya iman, lezatnya iman? Salah satunya sholat. Kalau kita sholat, tidak ada pikiran kemana-mana. Kan biasanya kan tidak sholat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah utangku piro ya. Ya Allah pabrikku, ya Allah apa jenenge sawahku durung panennya elek. Ini berarti kita belum merasakan daripada lezatnya iman. Tapi kalau kita sudah merasakan daripada lezatnya iman, nikmatnya iman, tidak ada ceritanya kita bingung sama dunia. Tidak ada ceritanya kita bingung sama takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah turunkan kepada kita, kita ridho. Maka apa? Maka hati kita akan merasa tenang. Kemudian baginda Rasul SAW bersabda, ada salah satu amalan. Ini kalau mau diamalkan, fadl. Nabi itu pernah memberikan satu amalan. Beliau mengatakan apa? Man qala hina yusbih wahina yumsi salasa marrah. Siapa orang yang membaca ketika subuh dan ketika sore 3 kali? Siapa orang yang membaca ketika subuh dan ketika sore 3 kali? Apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini ada di Ratib Haddad. Ratibul Haddad. Kalau orang sering baca Ratibul Haddad, pasti baca ini. Kalau orang sering baca Ratibul Haddad pasti baca ini. Karena haqqan 'alallahi an yurdiyahu. Kalau orang sudah baca daripada amalan ini, maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Kalau kita pingin diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, baca ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita, maka semua yang ada di bumi pasti akan juga ridho. Tidak ono ceritane kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho sama kita, hidup kita diganggu sama orang, ini tidak ada ceritanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ridho sama kita. Kalau ada orang yang tidak ridho, ada orang yang tidak senang sama kita, berarti bukan manusia, itu jin. Itu manusia berbentuk jin. Itu manusia bersifat setan.
Kalau kita sudah mengamalkan ini, maka Nabi SAW mengatakan, maka benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi daripada hamba tersebut. Allah sudah ridho, maka semua hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diajak untuk meridhoi daripada orang tersebut. Ketika orang itu sudah diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan orang tersebut tidak akan berbuat maksiat. Jadi kalau kita masih berbuat maksiat, berarti Allah belum ridho sama kita. Kalau kita masih berbuat maksiat, berarti Allah belum ridho. Caranya bagaimana? Salah satunya ini. Cara kedua bagaimana? Hormati orang tua kita. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, ridallah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita ridho sama kita, maka hidup kita tidak akan pernah susah. Kalau kita susah, orang tua kita sudah tidak ada, hidup kita susah. Introspeksi diri, lihat ketika orang tua kita ada, bagaimana kita terhadap mereka. Ketika mereka masih ada, apakah kita menghormati sama mereka? Kalau kita semasa hidup beliau itu selalu nyakitin hati, ya jangan harap hidup kita ini akan senang. Kalau semasa hidup mereka kita ini sering membuat nangis, sering buat sedih, ya jangan harap hidup kalian akan bahagia. Karena apa? Karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sama kita. Orang tua kita tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ridho. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemarahan orang tua, kemurkaan orang tua kepada kita termasuk daripada marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Percuma sholat 1000 rakaat, 2000, 3000, 1 juta rakaat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho, orang tua kita tidak ridho sama kita, percuma. Tapi kalau kita belum maksimal, semua ibadah kita belum maksimal, tapi kita buat orang tua kita ridho, kita buat orang tua kita senang, maka insya Allah orang tersebut akan dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, tapi Allah akan merubah orang tersebut sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ridho kepada orang tersebut. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah kalian wahai orang-orang muslim, wahai saudara-saudaraku, annahu man radhiya billahi rabbah lazimahu an yurdhiya bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu bimurri qada'ih. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya ketika kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Tuhan kita, maka wajib bagi kita meridhoi daripada semua rencana dan pilihan lahu bagi kita bimurri qada'ih, dengan berjalannya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanda-tandanya orang yang ridho itu adalah dia meridhoi semua apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu baik ataupun itu jelek ataupun tengah-tengah, ya tidak baik tidak jelek, kita ridho sama mereka, sama semua itu. Maka ini salah satu tanda bahwa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yakna'a bima qasamahu lahu minar rizki, dan kita qanaah menerima di dalam pembagian rezeki. Lewis nyangkut rezeki ini rada angel. Banyak yang susah biasanya kalau sudah rezeki ini. Kadang-kadang protes, dikei rezeki titik protes, dikei rezeki akeh kurang. Biasanya kalau kita itu protes, kita sudah ibadah maksimal, tapi kok dikasih rezeki sedikit, betul? Nah, kita ibadah maksimal, rezekinya masih sedikit, protes biasanya. Ini berarti tidak qanaah, tidak menerima, tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau kita ridho, qanaat, sehari 10.000, alhamdulillah. Sehari 15.000, alhamdulillah. Maka ini termasuk daripada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau orang sudah ridho, sudah bersyukur di dalam semua ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Kita ridho dikasih 10.000, alhamdulillah. Coba kita lihat sebulan ke depan, apakah akan tambah rezeki kita? Pasti. Karena apa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi itu bukan orang pembohong. Kalau saya tak nambah, berarti saya belum ridho. Saya 10.000, setahun saya 10.000. Berarti apa? Berarti belum ridho. Masih ada kerentek hati. Masih ada tidak senang. Masih ada ingkar sama pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bakal ditambah. Tapi kita kalau qanaah, menerima dengan apapun itu, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yudawama ala ta'atihi. Dan kita yudawam terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak bolong-bolong, poso tidak bolong-bolong, zakat tidak bolong-bolong. Soge tapi mau haji mau umroh. Ono sing soge tak gelem haji tak gelem umroh. Apa? Eman. Larang biayane. Haji dek bentar apa? Hah? Angel lek sing ngene iki. Mentang-mentang dek bentar ono Ka'bah, haji dek bentar murah. Repot. Katanya njaluk soge, haji dek bentar, hah? Nah, ini semuanya kita yudawim selalu melaksanakan daripada ketaatan. Wa yuhafid, dan menjaga. Yang susah itu menjaga. Kita ibadah kadang-kadang susah untuk menjaga, kadang-kadang males. Enak-enak rebahan, turu-turuan, sholat duhur, adzan duhur. Wah, paling males biasanya. Panas-panas mana. Apalagi orang pekerja pabrik, orang kerja kantoran biasanya. Nah, ini apa? Panas, kesel. Tapi kita bisa menjaga daripada semua itu. Berarti kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga daripada semuanya yang fardu. Wa yajtinab maharimah, dan kita menjauhi daripada yang haram. Semua yang haram kita jauhi. Ojo engko lek sumpek pengin sing ngefly. Apa? Nyedot lim. Hah? Ngelim. Suwe-suwe lime di emut-emut akhirnya. Kesuwen nih. Hah? Ah, ini hati-hati. Kalau kita sudah tidak menghindari daripada sesuatu yang haram, maka sudah bisa dipastikan Allah tidak bakal ridho sama kalian. Allah tidak bakal senang sama kalian. Hidup kalian tidak bakal beruntung. Hidup kalian bakal susah seterusnya. Karena apa? Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Sabiran indal bala, kita sabar ketika diberi bencana. Bencana itu bukan berarti kita itu ahli maksiat kemudian dikasih bencana. Tidak semuanya. Kadang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh juga kena bencana. Tapi kita sabar, istighfar, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sabar, tidak mengeluh. Nah, semuanya ini termasuk daripada tanda-tanda kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syakiran li ni'maihi, kita bersyukur daripada semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu udah harus berupa uang. Rezeki udah harus berupa uang. Ake duwe tapi penyakitan podo ae. Ake duwe penyakit serem, jantung, stroke, cing manis, batu ginjal. Hah? Batu akik. Nah, ini berarti kita apa? Kita tidak bersyukur, tidak mau bersyukur. Kita sudah dikasih sedikit uang, itu artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita ini foya-foya dengan hal-hal yang tidak manfaat, dengan hal-hal yang diharamkan. Naudzubillahi min dzalik. Kita diberikan rezeki segitu, 10.000, 15.000, berarti apa? Itu cukup buat sehari kita. Besoknya kita diberikan yang sama atau bahkan lebih. Karena apa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Oh, kebutuhan hambaku seperti ini hari ini. Hari ini hambaku membutuhkan daripada biaya anak sekolah misalkan. Nah, itu tanpa kita sadari kita mendapatkan rezeki banyak. Kalau misalkan rezeki kita pas-pasan, ya ini cobaan.
Seperti yang dikatakan tadi, sabir indal bala. Bala itu tidak harus bencana, gempa bumi, gunung Merapi, tidak harus gitu. Kita mendapatkan rezeki sedikit, padahal kebutuhan kita banyak, itu termasuk daripada ujian, bala. Termasuk itu. Tapi kalau kita sabar, kita menikmati dari semua itu, maka insya Allah kita akan ditambah wa mahabban liqa'ih. Dan kita cinta, kita senang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melaksanakan dari semua ini, maka kapanpun kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan senang. Tapi kalau kita takut, wedi ambil mati, ya aku ya wedi. Berarti apa? Berarti kita masih belum melaksanakan sempurna dari semua ini. Kita masih belum sempurna. Orang-orang dulu, orang-orang soleh zaman dahulu, para salafun soleh, itu pengen mati, pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena amal mereka sudah banyak. Mereka sudah melaksanakan semua sunnah-sunnah, kewajiban, hubungan antara saudara, antara tetangga, semua sudah mereka laksanakan. Maka apa? Ketika itu mereka rindu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mereka sudah melaksanakan semuanya. Kita kenapa kok takut mati? Yaiku belum melaksanakan semuanya. Kena balak titik, astagfirullahaladzim. Balak mane. Hah? Ngeluh. Kita ngeluh, sambat. Nah, ini belum sempurna. Kalau mau mati yuk, wedi akhirnya. Takut. Tapi mereka para salafun soleh, mereka menanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukhlishan lahu fi ibadah. Ikhlas ketika ibadah. Ojo kepokso. Kok wayahe bayar zakat kepokso. Zakat maneh. Duit titik zakat tok. Hah? Protes. Tidak terima sama syaratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada orang yang tidak diridhoi. Kadang-kadang duwe ake zakati mek titik. Duwe ratusan juta, zakati 100.000. Iku sik sambat. 100.000 sik sambat. Pingine piro yo oleh 1.000 ndak apa-apa. Hah? Mati yo mari wis. Nah, kemudian apa? Wa mu'tamidan alaihi fil ghaibah. Dan kita tidak bersandar kepada siapapun ketika terkena daripada musibah. Kita tidak bersandar kepada siapapun ketika terkena daripada fitnah. Kalau sekarang ndak kena fitnah titik, kena musibah titik, sandarnya ambil wong sugih. Ayo tala Pak, bantuan aku Pak. Hah? Mintanya sama orang-orang kaya. Tidak bakal dibantu, yang ada kita diusir. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah takut daripada segala apapun itu. Bencana, fitnah, apapun godaan tersebut, kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena sandaran kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'awwil fi qada'il haja illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak berharap hajat kita dikabulkan oleh seorang hamba. Akeh iki. Pengen hajatnya dikabulkan ambek hamba. Pengen motor, pengen sepeda, jaluk-jaluk, ngemis. Hati-hati nih. Nggak boleh. Selama kita masih sehat, kita masih kuat, ya kita kerja, kita berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berharap sama manusia. Sekali kita pinjem dikasih, kedua kalinya diusir. Turun mari diusir sih dirasani. Kon ero arek iku nyelang aku, turun dibalekno nyelang Mas. Dawa wis. Akhirnya apa? Gawe gosip. Mari gawe gosip sak Probolinggo ro kabeh. Hah? Utangi 1.000. Sing ero wong sak Probolinggo. Ini kalau berharap hajat kita dikabulkan sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap, kita mohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit daripada kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan diselesaikan utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita mudah-mudahan dilancarkan seperti derasnya air sungai. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita diperluas seperti luasnya lautan. Amin. Mudah-mudahan semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala segera dikabulkan dan segera ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.